Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami mulai dari pertanyaan pemantik. Apa? Kau aku? Oke. Yang pertama, apa masalah utama dari tujuan memahami dan indikator menjawab pertanyaan jika targetnya transfer dan HOTS? Jawabannya, masalah utama dari kata memahami adalah sifat tidak operasional dan tidak terukur. Kata tersebut tidak menunjukkan perilaku spesifik yang dapat diamati atau dinilai. Guru tidak memiliki bukti konkret atau bukti nyata tentang sejauh mana pemahaman siswa. Lanjut, Lau. Indikator menjawab pertanyaan juga terlalu umum. Menjawab pertanyaan itu belum tentu menunjukkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Siswa bisa saja menjawab secara sederhana tanpa melakukan analisis, evaluasi, atau kreasi. Jika target pembelajaran adalah transfer dan HOTS, maka tujuan harus secara eksplisit menuntut siswa dengan menganalisis informasi, mengevaluasi pilihan berdasarkan kriteria, atau menciptakan solusi produk baru. Nah, yang kedua itu ada bagaimana mengubah tujuan tersebut menjadi tujuan operasional atau SMART, dan indikator yang dapat diamati. Nah, tujuan ini perlu dirumuskan dengan verba operasional, misalnya menganalisis, membandingkan, menjelaskan, dan merancang. Nah, objek belajar yang spesifik, terus kondisi atau konteksnya tuh jelas, dan standar minimal pencapaian. Contoh perbaikannya, tujuan umum, siswa memahami hemat air. Nah, tujuan operasionalnya, siswa mampu menganalisis kebiasaan penggunaan air di rumah dan mengidentifikasi dua bentuk pemborosan berdasarkan data sederhana. Terus indikator terukurnya, siswa menyajikan tabel data penggunaan air. Yang kedua, siswa menuliskan dua bentuk pemborosan disertai dengan alasan. Nah, dengan demikian tujuan menjadi spesifik, terukur, realistis dan dapat diamati. Jadi intinya tuh Ini bahas tentang hemat air ya atau juga jadi tujuannya ini harus jelas ya sih. Ya, Konteksnya itu harus jelas. siswa menunjukkan tabel data penggunaan air, menuliskan dua bentuk pemborosan sertai alasan. Oh, jadi maksudnya itu dibuat indikator nih untuk mengetahui berapa banyak penggunaan air oleh siswa itu dalam sehari di luar. Terus maka tujuannya tuh siswa memahami hemat air. Terus kalau boros, alasan borosnya tuh apa? Iya. Gitu. Siapa tahu Tapi harus jelas dalam konteks yang jelas. Enggak masing-masing. siapa tahu mak dia buka steam motor. Pencucian. Kalori. Jadi wajar be. Jadi alasannya tuh harus jelas, walaupun laundry tapi kan jelas itu. Lalu yang ketiga, tugas HOTS apa yang realistis untuk SD agar siswa menunjukkan analisis, evaluasi, kreasi secara proporsional. Tugas HOTS yang realistis untuk SD harus tetap sesuai perkembangan peserta didik dan tidak terlalu abstrak. Contohnya, analisis sederhana terhadap data atau gambar. Kedua, evaluasi dua pilihan berdasarkan kriteria yang disediakan. Lalu, kreasi terarah seperti membuat poster, model, atau laporan singkat. HOTS di SD bukan berarti tugas yang sulit, melainkan tugas yang menuntut penalaran, alasan logis, dan produk bermakna dengan dukungan yang memadai. Ini nih itu udah harus sesuai dengan tingkatannya, Iya, kayak sesuai SD, dengan fase perkembangannya. tapi seringkali kalau kita nengok yang hot tadi yang susah. Yo, karena Di di sini, mindset gitu tuh beda hostnya dengan anak SD. Tapi kalau di SMA emang susah. Susah kan? Tapi biasanya di LKS pun dibedakan juga soal HOTS sama soal biasa. Jarang, kadang tuh jarang dikerjain nggak sih? Udah pernah gua? Iya, emang tidak pernah dikerjain. Berarti emang Mungkin susah. kalau di SD kan sesuai dengan perkembangan mereka. Emang ada tulisannya ada? Aduh, Mungkin sama. ini dah waktu kita SD kita udah dapat pertanyaan host, jadi pas SMP, Iya. SMA jadi kayak Jadi kaget aku susah nih. kaget nih. Mungkin pas SD tuh kita udah
dibilang nggak sih kayak ini pertanyaan hot gitu iya. nah. Kan langsung kurikulum wae, kita juga beda kan. heeh. Masuk ke self check lagi dah. Cek. Yang pertama, bedakan tujuan pembelajaran, indikator, dan aktivitas. Tujuan pembelajaran adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah proses belajar. Yang kedua, indikator adalah bukti spesifik yang menunjukkan bahwa tujuan telah tercapai. Yang ketiga, aktivitas adalah proses atau kegiatan yang dilakukan untuk membantu mencapai tujuan. Contoh, tujuan peserta didik mampu menganalisis data sederhana. Indikatornya, peserta didik menyajikan tabel dan menarik dua kesimpulan. Aktivitasnya, diskusi kelompok, membaca data. Nah, ini nih Sering itu di praktikum nih. kayak praktikum. Berarti harus nentuin Mata pelajaran tujuannya IPA dulu. biasanya. IPA paling banyak praktikum sih IPA sih. Indikatornya Sekarang harus IPA. aktivitas. Iya. IPA. Di ini kita juga bisa mana? Yang Gimana? wujud satu Oh, bisa diterapkan juga dalam ini tujuan pembelajaran. LKPD gitu enggak? Iya, indikatornya, Indikatornya. terus aktivitasnya itu ada semua tuh. Tujuan pelajarannya untuk mengetahui proses perubahan Perubahan wujud wujud zat. dari cair, membeku, Kristal, mengembun. mengembun. Indikatornya berarti dia buat tabel, bisa ngisi tabel tuh. Terus Terus si Aktivitasnya, aktivitasnya berdiskusi proyek ya sih kelompok, bisa. proyek. biasanya lakuin Proyek, proyek iya. tuh ya. Kalau Percobaan IPA, sederhana. Terus mengapa verba memahami berisiko jika tidak diturunkan menjadi bukti konkret? Nah, karena memahami ini tidak menunjukkan tindakan yang dapat diamati. Tanpa indikator yang jelas, asesmen menjadi subjektif dan tidak sains. Maksudnya, karena tidak menunjukkan tindakan yang dapat. Oh, memahami itu Indikatornya apa? Karena memahami tidak menunjukkan tindakan. tindakan yang dapat diamati. Berarti Berarti kalau Nggak bisa memahami diamati, itu yo. kayak kan dijelasi. Jadi dia memahami bahaya kalau cuman sekedar iya, memahami sekedar tapi memahami. Mungkin tidak bisa mungkin gurunya cuma menjelaskan jadi kan Karena siswanya udah- cuma memahami. Aku Nggak gini, ada kegiatan itunya, tidak ada proyeknya, proyek sederhana. indikator itu kan buktinya. Kalau bukti tidak jelas ya kayak mana? tidak jelas pasti Iya pasti ya tidak Pak. jelas kan Iya. itu jo pembelajaran tadi kan Ladi bilang konteksnya harus jelas ya saya bilang berarti emang harus Udah jelas maksud itu mungkin ini dah sih. Tahap indikator tuh kan bukti. Kalau paham tuh kan bisa takutnya cuma paham Iya. hafalan. memahami lah Pas Iya, diterapkan di diterapkan. kehidupan sehari-hari, Dia ditanya, dia bingung. Itulah yang di aku sebut Biasanya emang kayak apa gitu. pengalaman bermakna. Ada pembelajaran Pembelajaran bermakna. bermakna. Jadi tidak hanya tahu teorinya saja. tapi Tapi tahu kita cara juga harus cara menerapkannya, menerapkan mengimplementasikannya di kehidupan Sehari-hari. nyata. ternyata apalagi anak SD emang harus di kehidupan mereka. Terus 31. contoh indikator kurang baik dan perbaikannya. Nah, indikator yang kurang baik itu misalnya siswa mengerti materi. Perbaikannya, siswa dapat menjelaskan 3 konsep utama dengan contoh yang tepat. Indikator yang baik harus observable dan terukur. Berarti siswa tuh bukan cuman paham materinya tapi juga dapat menjelaskan isi dari materi, bukan cuma oh, aku paham cuman ngomong baik dah sih. Itu yang kita jelasin tadi. Siswa tuh kalau materi itu banyak yang ngerti, coba pas ini Penerapannya deh. penerapannya kayak musik, kayak tari, kita Ah, tahu iya. semuanya kayak mana gerakan deh, apa teori tari itu Tari. pasti Tapi pas disuruh di cari praktik, gerak olah tubuh bingung Ah. semuanya. di praktiknya yang penuh. 4 Yang keempat, bagaimana cara membuat tugas hot lebih aman untuk SD tanpa membuatnya terlalu sulit. Nah, bisa dengan memberikan scaffolding atau contoh panduan pertanyaan dan pemacu, lalu menggunakan konteks nyata yang dekat dengan kehidupan siswa, menyediakan kriteria yang jelas, memberikan batasan tugas yang terarah. Nah, dengan demikian siswa tetap memiliki tingkat tinggi tetapi
yang terstruktur. Memberikan Ini nah, supaya tugas sosial itu lebih aman, ndak yang susah nih gitu nah, sesuai dengan fase mereka lah. Emang jadi harus gitu. sih scaffolding tuh. Iya. Ya itu juga udah sih kayak anak ini udah bingung. Jangan kan anak-anak gitu pun kalau udah dikasih kayak gitu kan Kalau kita beli ini dak ada panduan nih bingung juga barang dak ada panduannya. Manu barang Kita nak baru. Barang magang beda ada Entah barang bantuan kamu ibu. dah. Makanya ada tugas magang awal. Motor pun walaupun aku tahu cara Iya. nyepinya pas pertama kali dapat buku panduannya buka buku panduannya Iya, juga. nggak karena Nah, sampai sekarang pun nggak tahu, cuman tahu jalan nih ya, weh. bagi barang-barang kayak blender gitu tuh kan itu butuh juga Iya. butuh panduan tuh. apalagi chopper yang itu yang kita masang dewe itunya emang Sering yang masang rata-rata dewek kan tuh yang kayak untuk rak sepatu. Nah, Iya. tak ada Terus panduan jemuran. gimana Yo. salah Kayak ibarat anak SD pakai blender atau pakai kompor, dia tahu tuh nengok kita, cuman dia kayak Iya. nyalainnya dia berani salah dak yo? Kayak mana Betul. yo caranya? Kan Harus aturannya ada ditekan dulu panduan. kan? Ini belum di itulah di itunya Iya. belum Kaget. dipencet lah sudah diputar yo. Betul Kali kaget gue. dewek aduh. kaget dewe tuh apa tiba-tiba Lalu yang kelima, apa yang harus Anda cek agar tujuan aktivitas asesmen benar-benar selaras? Yang harus dicek yang pertama, apakah aktivitas benar-benar membantu siswa mencapai tujuan? Lalu yang kedua, apakah asesmen mengukur kemampuan yang tertulis dalam tujuan? Yang ketiga, apakah indikator sesuai dengan level Bloom yang ditetapkan? Yang keempat, apakah tidak terjadi ketidaksesuaian antara tuntutan tujuan dan bentuk penilaian? ini Itu kita seperti yang belajar kata ibu tadi, tadi dah sih Bu Feby, kadang tuh asesmen tuh tidak sesuai dengan Ya. proses belajarnya. Makanya tujuan dulu baru ini Asesmen, baru proses belajar. jadi Karena agak biar ribet bisa. sih kalau asesmen di tengah tuh. Yo, Kalau Iya. menurut pandangan aku ya Aku agak juga lebih ya. ribet sih. di Biasanya otak aku emang tuh di kalau akhir, asesmen kan? Mungkin tuh di kau akhir. belum Iya. terbiasa dak sih kayak emang dengarnya. emang nggak Emang nggak terbiasa, terbiasa. emang nggak pernah. emang biasanya asesmen tuh di terakhir tengah. kan Tapi coba deh kalian pikir-pikir asesmen dulu baru kegiatannya. Jadinya kita mudah nentuin kegiatannya kayak mana. Enggak lah, Dah, itu kan proses belajar. enggak dari prosesnya kita tahu apa yang nak ditanya ke Ah, anak nak tuh ditanya. isinya apa yo. Kalau asesmen di tengah berarti kita harus tahu dong ininya. Iya. Harus kita pelajari belajar juga capaiannya. dah Iya, sih capaian iya dari harus itu kita apa. pelajari juga akhirnya pelajari dua Sama kali ada sih sama baik sebenarnya jatuhnya. tergantung kita lah ya, lagi. tergantung kita lah lagi lebih Kalau- lebih nyaman di mana yo Ingat kata Pak Erwin, kalau tidak membantu tinggalkan. Tapi kak, tak semua tidak sih mata pelajaran tidak sih. Iya, dah semua. Beberapa aja. Kalau yang matematika ya bingung. Kalau beberapa Asesmen apa ya? duluan, materi di akhir. Dah ini Nol kalau nilai. the king. Yang bisa masuk itu apa ya? Mata pelajaran apa ya? Masuk apa? Yang ibu Tadi tadi tuh. IPA. IPA. pas Tapi tidak juga lah Ran, aku. mungkin kalau projectnya di akhir lah tadi kan ada projectnya nggak sih itu asesmen ya Kalau di tengah proyeknya ada di tengah terus baru dijelasin. Bisa. salah Bisa. revisi Tapi aku sama nih praktikum terakhir lah. Kalau asesmen tuh ngisinya sudah Iya. praktikum selesai semuanya baru diisi. karena kan dari praktikum dari kita praktikum jadi tuh tahu lah iya tahu kan ini Kita dengan Bu Sherly weh, Iya. asesmennya di akhir. Di akhir semua. Sesuai pola ininya lagi lah ya. Beda Sesuai matkul, itu beda deh. ini, beda metode, Beda beda dosen, cara. Bindo bisa sih tapi kalau Bindo. Beda dosen, beda Bisa nih. cara. Ya Bindo bisa. Iya. Ini juga belum bisa. MK lagi, MK mata pelajaran lagi. PJOK. Oh, ah Tapi yo Indo sih yang paling masuk. karena Bindo tuh mencangkup, Kalau terpadu Bindo, dia tuh. SD kan masih yang kayak masih itulah Mudah. dah mudah Tapi Bindo tuh juga susah loh kalau kalimatnya kita ini titik 2 sama titik sekok beda artinya. Heeh. Oh iya iya. bosan. Salah dikit Iya, nih, guru dah bahasa mudah nih sih. kena kita nih. Aku Lagi Bindo pakai aku kurang. oke-oke. Orang Kayaknya Indo nggak bisa. nggak ada. Enggak ada kayaknya. Nggak ada kayaknya. Oh ya dibahas juga kemarin. Iya. Nggak boleh pakai kayaknya tuh. Kayaknya. Harus jelas. Kami katanya. tidak boleh kami Kami Saya. Ini Kami dak- itu untuk banyak orang kan. siswa enggak boleh juga Iya. sekarang enggak diganti murid dah. Iya, murid. kan Oh. tadi bilang peserta Peserta didik didik dari
murid. Ganti murid. Tapi emang lebih efisien ke murid sih daripada peserta didik. Kayak Tapi terlalu sabunnya baku kita nih. buat Iya. CPTP peserta didik dibuat Mampu. yuk. Udah lah kita ganti beda dengan Murid murid. Nah, sudah semua dosen beda-beda metodenya. Lanjut yang kelima aku ya. Kira-kira metode mana yang paling benar? Ini Sesuai kepercayaan Sudah tuh. masing-masing. sudah ya. Masih 16 sih. Refleksi bab yang pertama, dua tujuan pembelajaran saya yang paling kuat adalah tujuan yang menggunakan verba operasional jelas dan memiliki indikator terukur karena dapat langsung diasesmen secara objektif. Ini nih verba operasional nih yang kemarin ya yang dibahas ini tidak boleh duo gitu ya. Iya kayaknya. Iya kan? Itu dua dalam Yang CP. duo tuh. Harus satu kan kartu ya. Berarti DP. betul nih harus jelas. Ini duo, tiga, tidak jelas nih ya. Dua kita kemarin tuh apa ya kemarin? Dia mengamati sama iya, menjelaskan. menjelaskan sama mengamati. Kartu kerjanya cuma satu kan diminta. Iya. Boleh satu. Ini satu. Yang penting jelas. Yang ada jelas nih payah nih. Tidak jelas kan Aduh. kamu. Parah. Terus Loh. Lanjut lagi. Pertanyaan nomor 2. Satu kelemahan indikator saya saat ini adalah kelemahannya mungkin masih terlalu umum atau belum menyertakan standar minimal pencapaian. Perbaikan dilakukan dengan menambahkan parameter kuantitatif atau kriteria kualitas. oh berarti ini ya terlalu umum ya. Namanya mungkin yang terlalu umum atau Belum. Standar minimal pencapaian nih kayak apa di apa sih? Kalau di SD itu kalau di sekolah Apa? batas misalnya KKM. ayo belum itu capai KKM -nya. pencapaian. Perbaikan dilakukan menambahkan parameter kuantitatif. Berapa KKM sekarang? 75 kan sih 75 ya? Dulu 78 enggak dulu? Mana 75? SD aku 78. Wah, Mana tingginya. ada orang tingginya. Banyak naik kelas tuh kayak. Pokoknya adik aku udah naik. makin itu makin tahun makin naik. Perawan 60. Nggak, kadang tuh didongkrak juga dari gurunya. Yo. Aku Tidak ada kelas nilai yang 1 murni-murni 60 sekarang kayaknya. tidak ada. 60 Iya kelas iya 1. dia semakin tinggi semakin naik dah. Iya. Semakin Semakin rendah tinggi turun ya. itu tinggi kelas. Oh, SMP yang 78 lupa aku. Ya SMP. Iya. Dah SMP aku 75. Aku Aku 78. juga. 75 aku siapa ya? Pokoknya 75 terus 75. Ya soalnya Dia aku dapat 80 dah, 75. sudahlah Tapi 80. di itu Spenju tuh kau ada? Spenju Jambi tuh. Udah tahu. 80. Oh, ikut. Alfala aku Spenju 80. Kalau Alfala wajar be akreditas yo ini unggul. 80 Alfala rasa. SD-nya apa SMP? SD. SMP. Why? Yang di Pasar. Masukilah anak aku besok sana. Biar ada Tapi bangun-bangun. itu bagus. Ya emang bagus Kalau yang itu Alfala. Alfala sama adik sepupu aku be itu udah lulus itu dia. SMP Nuril Mi ujian aja. Kan Nuril 2 dah. 1 2 kan Iya, satu beda. dua. Dia Nuril Satu. Nuril 1 di lorong apa kau dah? Apa Nuril dua Dah, itu? Nuril 2 yang di Ibrahim tuh. Ya, Nuril. Nuril 1 Berarti tuh Nuril Beluran dah. 1 ya. Nomor 3 lagi. Terus bagian tugas hot yang paling membutuhkan scaffolding adalah bagian analisis dan evaluasi. Nah, karena siswa ini perlu panduan dalam menyusun alasan atau menarik kesimpulan. Scaffolding diperlukan agar penilaian siswa tetap terarah. Oh, berarti ada bagian analisis sama evaluasinya yang iya sih kalau tidak ada panduannya gimana lah. Terus yang keempat, bukti apa yang paling realistis saat saya kumpulkan saat micro teaching. Yang pertama, produk tertulis seperti lembar kerja, poster, laporan singkat, lalu presentasi lisan, hasil diskusi kelompok dan catatan observasi performa siswa. Micro teaching tuh ngajar depan kan? Iya. Iya. Lanjut lampiran 4 ada. Kami lanjut ke lampiran 4A. 19. Aspek Ini 4A nih maksudnya. Iya, berurutan ke bawah. ini berarti ke ini ya, sebelah ya.
Aspek cek audiens jelas, catatan iya atau tidak, iya ditulis peserta didik kelas 3 fase B. Verba operasional, ya mengidentifikasi, menjelaskan, dan membuat. Membuat. Yang ketiga, objek belajar spesifik, iya perubahan wujud zat dengan hubungan panas. Yang keempat, condition jelas, ya melalui percobaan sederhana dan pengamatan. Yang kelima, degrees atau standar minimal, ya minimal berapa contoh nih? Ya, minimal beberapa Minimal contoh. 2 sampai 3 contoh penjelasan runtut. Dan yang terakhir, selaras dengan bab 3, ya berdasarkan readiness dan persona siswa. Karena ini Personal yang diisi personal ya maksudnya. Ya, personal. diisi berdasarkan bab 3. Terus Tujuan pembelajaran. TP. 4B Checklist tujuan pembelajaran. TP-nya. Oh, iya. Terus kami akan berdiskusi tentang 4B, yaitu mengenai topik perubahan wujud zat. Nah, TP terkait ini sama seperti pada bab 3 dah. Bab 3 kita dah memahami memahami proses perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Iya kemana? Ini juga ada. Iya Oh menyimpulkan. ya, maaf salah. Menyimpulkan Proses perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajarannya ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan perubahan wujud zat melalui percobaan sederhana. Terus indikator satunya menyebutkan minimal 3 perubahan wujud zat. Terus indikator 2-nya mengisi samping yang belum. indikator 2-nya kan ada. Indikator 2-nya mengisi tabel pengamatan dengan benar. Terus taksonomi belumnya C2 sampai C3. Terus buktinya lembar kerja. Berarti ini tujuan yang pertama tuh siswa tuh harus bisa mengelompokkan mana yang perubahan wujud zat. Berarti mana yang Bisa mengisi tabel pengamatan tuh dengan benar. Jadi kan ada asesmennya lembar kerja kan. Jadi siswa itu diminta tujuan akhirnya mengisi tabel pengamatan tuh dengan benar. Jadi dia lah memahami dulu. Sama menyebutkan minimal 3 perubahan wujud. Iya. mencari dari ini ke sini. Ya Ada lagunya ada sih. kelompok cair apa baik, kelompok padat apa baik. Membeku, mengkristal. Menjelaskan secara lisan cepat. Siswa mampu menjelaskan hubungan panas dengan perubahan wujud berdasarkan hasil percobaan. Menuliskan sebab akibat sederhana. Lalu indikatornya menjelaskan secara lisan satu proses perubahan, belumnya itu C4. Bukti asesmennya presentasi singkat. Oh, berarti ini siswa ini harus bisa Menjelaskan hubungan panas dengan perubahan wujud zat berdasarkan berarti ini berdasarkan hasil percobaan tadi yo. Kan dia kan diminta percobaan sederhana tuh. Jadi sesuai itulah. Berarti harus jadi siswa nih, murid nih harus tahu sebab dan akibatnya. Makanya Harus nulisin. buktinya asesmennya tuh presentasi singkat. Jadi hasil dari dia percobaan dari itu harus dipresentasikan secara singkat. Nah, kayak ibu tadi bilang benar apa? Yang ada es batu terus ditengok di Tengok bawa kulkas. kayak termometer. Ya di suhu temperatur berapa Berapa dia dia itu mencair, dan di suhu Dan temperatur stopwatch berapa juga. dia Sejam itu nunggu. ini membeku. Sejam nunggu itu. videoin deh lari gitu. Tapi tergantung juga daerahnya sih. Kalau Iya. tempat aku mungkin agak lama cairnya. Kalau Tapi daerah kan aku dikit cepat lah, cepat Kalau sini ya, ini Sini cepat standar lah. lah kayaknya. Iya. Yang kedua aku. Siswa mampu membuat poster sederhana tentang perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pertamanya membuat poster Memuat
maksudnya poster tuh memuat 2 contoh, berarti ada Oh, 2 dalam contoh. satu poster tuh ada 2 contoh. Contoh perubahan. Indikatornya poster memuat menjelaskan hubungan panas. Buktinya tuh bentuk poster tuh Produk posternya. produknya. Berarti ini siswa ini harus buat posternya secara sederhana karena SD dah sih, makanya Yo. sederhana. Nah, di dalam poster tuh Yang penting terdapat gambarnya baik. dua perubahan, misalnya mencair sama Dari- membeku Dari gitu ya kan. membeku ke mencair atau Iya. mencair ke membeku, kayak mana bentuk awalnya, kayak mana sudahnya. Ini dibuat poster tuh. Kadang tuh materi kayak gini nih cuma dijelaskan Iya. Iya udah ada kilas tanpa sekilas, dikasih baik. itu seharusnya kan. Cobaan. Heeh. Jadi tuh makanya anak-anak SD tuh pas ditanya pernah enggak? Oh, kami pernah Bu belajar ini, cuma kami tidak tahu lagi. Lalu kok Lalu ada kok, kan enggak. dihubungkan Udah ada Karena kalau estetiknya di tuh. percobaan kan melekat di atas orang tuh. Iya, lebih itu dia lebih masuk, lebih diingat Iya, sih. lebih diingat. Lah sama Oh iya kayak gitu. kemarin itu Gitu. juga kan. Pokoknya kalau yang percobaan tuh ingat terus. Apalagi kalau kita buat ini kemarin aku ya dimasukin duluan. Aku SD beda ada Bu, es batu itu. Aku juga gak ada. Pas kedua kan ada. Mana ada? Oh, buat es krim ya? Es krim kemarin SMA tuh. aku buat es krim. Aku SMA ada. Aku sih yang Percobaan, ubah tau gak lah. sih? Yang bukan balon sih. Sabun, taruh tangan, terus tuh di itu Bakar. bakar. Iya tahu. Api tuh. Kami itu percobaan apa sih? Fisika, disuruh campurin air gitu nah. Nah, sama juga aku yang meledak-meledak fisika. Bukan fisika kimia. Pokoknya Gunung berapi tuh. Nah, itu Mana meledak yang gitu, nah. air yang bereaksi, mana Ini yang kan enggak. piring. Terus tuh dikasih itu api, terus akhirnya meledak tuh. Banyak Percobaan aku tuh dulu kayaknya enak. percobaan fisika kimia. Yang telah sudah Aku lebih banyak direbus, habis biologi itu sih kalau percobaan. dioven. Yang kimia. Biologi juga Kimia, ada. fisika. Kalau biologi dulu tuh pir, apel, masukkan ke susu, masukkan ke cuka. Mana yang paling cepat dia kerut dia vitamin. Mana yang paling cepat? Paling cepat di cuka. Cepat. Iya, Kalau cuka tuh kan asam ya. Tapi kalau apel dikasih itu air garam, direndam air garam, tidak cepat itu ya, udah cepat Iya. hitam. Kok bisa gitu ya? Padahal garam kan ini. Tapi makin enak loh apelnya waktu Iya. di ini. Aku pernah. Apa itu Kayak yang ada dibuat orang pakai bikin asinan asin tuh? ya. Kayak ada asin-asin manis gitu nah. Nanas yang paling enak kalau pakai garam. Iya. Iya. Pakai air garam. Aku udah ada lah pakai air garam Nggak makan langsung. gatal-gatal juga Nggak lidah kita. gatal. Kadang kalau orang yang jual tuh Zal. Jadi kalau sudah beli nanas tuh direndam air garam dulu ya. Ih, enak nih Zal, coba Enak lah, Zal. Kayak ada Aku suka nanas. Iya, pakai itu, Aku juga. pakai air Bakso garam. Jo. Oh iya, lupa. Udah jadi kayak mana air garam tuh di apa? Garam tuh dilarutkan sama air. Iya. Nanas tuh direndam. Jangan banyak yang garamnya. Tapi Oke jangan lah, banyak. biar. Rendam Jangan lah, terus mau kayak ambil lagi. cuci Jadi, lah kayak jadi gitu. kayaknya kayak manisan yang asin-asin gitu Agak lah ada jadinya. asin-asin yang gitu nah. 5 menit Udah buat ada. gatal juga. Tahu sih. Langsung kau celup-celup ini Celup bisa. baik ngambil itunya baik. Diangkat. Pernah pernah lah. Dan dia juga Aku udah juga- gampang menghitam Aku jadinya. juga udah pernah beli itu, Oh. udah pernah bikin, tapi beli. Kadang kalau orang-orang kan sering nggak sih yang di depan kuburan Iya. Cina tuh orang jual nanas. Tapi kan Dia- yang dia direndam hitam dah tuh. sih. Ada yang itu. Iya, sama udah gatal. Iya. Enak juga rasanya. Apalagi yang sudah dari kulkas. Cobain lah, kayak lah beli nanas kayak buka dulu. Empat deh. Dua lagi. Puasanya, kan puasa aku di rumah. Macam Ika, tengok bibir aku pucat gitu ya. Tanda dia puasa. Awak puasa juga. Cuman awak nih pakai lip tint, Mei. Sepucat-pucat juga lah. Itu apa tuh? Itu apa tuh? Mangga lah. Aku tadi nengoknya Itu mangga, buahnya Cok. yang bisa dibakar dalamnya. Ini apa? Ini nih untuk itu dah sih, nyerap Bola. baik dah sini. Kamu udah tahu bola api ya? Enggak. Kadang tuh cowok-cowok tuh itu dikasihnya minyak tanah, minyak bensin, dibakar. dibakarnya itu lama hidupnya tuh udah mati-mati kalau udah disiram air. Ini nih nyerap Dia orang itu tuh main nih. bola pakai itu. Makanya tengok lah. Dia Dia ada kayak mangga gitu. Iya kan? Makanan Bagusnya bayar nggak tak sih? kali mentang-mentang puasa. Bagusnya enggak sih muda betul? dah sih. Bang, bentuknya Kayak mangga bagus. muda. Pucuknya hati kau ke aku nih. Apalagi merah. Apalagi yang merah tuh nah. Itu tengok yang merah di atas tuh. Kayak aku nak gigit, Berarti tidak ada isinya ya, udah bisa dimakan dia. enggak bisa ada isinya tuh. Kayak Bukannya di serabut-serabut PGSD ada gitu. juga dah sih. Iya kok. Lagi ituin tapi. Aduh. PGSD tuh hutan.
Oh, sawit Kebun. kesukaan Reza nih. Terus ada Mana sawit? tuh di sini. Ini apa sih? Pohon. Tahu. Daun. Itu bintang enggak? Bintang enggak itu? Coba tanya. Takutnya kaki kita masuk ini info kabar Batanghari. Oke, disempatkan dulu. Iya, jangan gue tarik. Itu apa sih? Yang Motor. dibungkus tuh Oh itu ini dah Jam. jambu ya. biar ada diambil orang lah. Iya. Ya kadang tuh banyak serangga juga. Iya. Bulat-bulat gitu. Nah. Tanggo aku mangga apa dibungkus Nah, yo. nuduh orang ngambil. Iya, tak enak. Tanggo aku Mel duren. Pohon duren tuh dibungkus ya duren tuh Mel. Biar tidak lecet jatuh. Woi, orang Kerinci suka nyilok durian Kadang dari tuh- batang rak. Kadang burung. Aku pernah beli ke Kerinci, papa aku beli. Durian tuh. Waktu musim durian, papa aku beli ke Kerinci, ndak matang, tapi kata, iya pak, iya wo, kami manjat kan sih, wah, ndak do matang-matang Yang enak tuh dekat itu, dekat Iya, bandara. iya. Orang kebanyakan Pencuri. buah lengkeng tuh nah yang di Dekat Iya. di bandara tuh enak. Emang kalau buah lengkeng tuh banyaknya nah. Durian dekat bandara. Jadi kalau ada buah Daerah pohonnya situ tuh, daripada daerah Biasa lu dikasih Danau. lengkeng. iya, daerah, woi, daerah kau udah daerah danau kan? Oh, daerah danau udah daerah kau tuh. 10.000 cok. Iya. Apa? 10.000 Durian, Durian. Oh iya, datu aku juga 10.000 juga. Buah di Jambi ada juga. manjat Oh, pada ada datu aku manjat. Aku balik kemarin dak penuh cok keliling danau tuh jualan durian. Ini tuh. kecil sih durian jadi bisa pesanian. Iya. Wajar besi. Aku pergilah ke rumah. Lupa aku nih Sanim kan dekat situ dah sih. Dia bilang apa kau tidak datang ke rumahku banyak lah durian. Oh iya Dia kan kecil. pulau Selat ini ada durian selat. Yo lah dari semester 1 Oh, duit. oh tahun ini tahun kemarin emang nak do ya buah celat jir. Lanjut, lanjut. Aku be Ya. Yang itu. lampiran 4C. Rancangan tugas HOT. Topiknya perubahan wujud zat. Yang pertama ada stimulus atau konteks. Guru menunjukkan es batu yang diletakkan di luar kulkas dan lilin yang dipanaskan. Siswa mengamati perubahan yang terjadi dan mencatat hasilnya. Yang kedua, perintah tugas. Pertama, amati perubahan yang terjadi pada es dan lilin. Yang kedua, jelaskan mengapa perubahan tersebut terjadi. Yang ketiga, buat poster sederhana yang menjelaskan salah satu perubahan wujud. Oh ini nih. Ini sama-sama Iya, mencair gitu nah. Oh. Kan es batu yang Tengok diletakkan siapa di yang kulkas. itu dulu. Ya. Cair dulu. Perubahan Oh yang iya terjadi. ya, lilin kan cair ya. Dari padat mencair. Terus dia disuruh amati perubahannya. Apa Lilin yang juga terjadi? ada sih dari padat. Iya ini kan Ini kan lilin. kulkas dan lilin yang dipanaskan. Pikirannya pasti Puasa, buka. Puasa nih puasanya anakku dia. Buka. Terus terakhir disuruh buat poster. Yalah, penjelasan juga. Kadang tuh ada poster yang panjang lebar. Iya, Nggak padahal ngerti apa poster maksudnya. tuh sebenarnya ini baik. Kan Kan ada kan, ajakan kan, kayak ajakan Baik. gitu. Satu kalimat bedanya. Iya satu kalimat beda. Ayo buang sampah pada tempatnya. Jaga Yang kesehatan. penting, lah. yang penting gambarnya poster tuh. Iya. Kok bisa Sama ya orang itu buat lilin kalimat yang ajakan. beraroma-aroma gitu? Ada Coba ininya. Oh iya yang kau ada. Tahu dah, cok aku buat di lilin aroma untuk aku. Iya. Minta langan cowok. Aku nyium juga enak kok yo. Kan sering tuh di tempat salah-salah tuh Iya. yo, lilin aroma Banyak enak kan? jo. Aku nengok juga. Beli banyak. mahal juga aku Iya, nengok Bu. kemarin 400 300. Woi. Dia bikin murah nian. Minta tutor, minta tutor. Iya. Udah sampai ratusan, udah sampai seratusan. Oke, aku cari lah bunga lavender. Emang ini Aku blender, masukkan cairan lilin. Kayak dia dari semennya tuh kan, itu kan semen yang halus kan tahu kan? Iya, Tahu. iya. Nah untuk itunya tempatnya masih kayak gini kan Del? Iya, cantiknya Jo. Dalamnya fotoin lo. warna-warni lagi. Fotoin lo. Ada aku masukin SG. Ah, Ini. enggak ada aku nengok. Udah lama sih. Iya gitu. apa pas aku lagi Ya, ya, intropetnya Ini be, namanya. iya. Terus Sampai mana kau baca tadi? kriteria Wanginya keberhasilannya. beda-beda lagi. Iya, beda-beda. harumnya enggak waktu dinyalain. Bau apa dia? Nggak, Kayak harusnya tuh semerbak nggak dah sih, sampai. nggak semerbak niat, tapi kalau Ada Ada. lah. Itu masuk wangi lah itu loh. aku tadi udah bikin. Cowok cuit. Iyalah. Shit, Cowok cuit. Apalah yang ada ke dana saya. Ada kali 50 sayang.
salah itu. CF dulu 100 saya. Nak beli bensin. Taunya nyelot tuh. Kasus. Terus lagi kan. Terus yang keempat itu Gimana? ada kriteria keberhasilan. Nah, Tiga oh, Tiga belum. kan udah kita bahas poster. Oh. Produknya kan poster tadi. Nah, yang keempat tuh kriteria keberhasilannya menyebutkan jenis perubahan wujud dengan benar. Terus yang kedua menjelaskan hubungan panas dan perubahan. Yang ketiga tulisan terbaca dan runtut. Berarti ini emang harus jelas gak sih? Iya, tulisannya harus jelas kayak mana lah bikin poster tapi tulisannya kayak ceker ayam. Makanya di poster tuh kebanyakan tuh pasti tulisannya kayak hidup gitu nah. Tidak kayak besar gitu, bukan Ya, kayak satu nampak. garis baik. Tapi Pembelian ada warnanya juga kan harus itu tuh. harus Jangan jelas. pula warnanya tabrakan. Udah itu dia Kayak posternya warna pink. Kata-katanya pink juga. merah lagi. Tapi aku pernah Ini. nengok lah di TikTok apa tuh, karena warna dalam huruf tuh sangat mempengaruhi Iya, Ya, emang fokus iya. kita. Baru ikan dalam ini. Ah, kayak kita angkat ya. Dasarnya tadi ada itu ya. Di situ banyak. Ini lagi hintai kita nih kapan ya jatuh. Terus Arwana dalam ini. Oh. Iya lah. iya. Di Mulia ada. Iya, air matahari. Seumur aku lah udah tau lah Yu tuh hidup di sungai lah. Adanya Bayo lah. Iya, air matahari. Sungai Batangan. Bayo seberang nggak nyampe sini. Oh, itu beda lagi tuh. Paus ada di dalam nih. Kok pikir Lumba-lumba. ekornya tenggelam dalam sini nih, masuk ke paus ini. Atau paus air tawar. Lumba-lumba air comberan. Di letang lah kayak gini lah ini nih. Lah nengok pemandangan yang tidak indah. Yosi. Woi. TV lah. Kayak laut bergelombang. Aku tanya dari mana kau nengok iya laut tuh dari mana lah. Mana nih? Kalau pejam iya lah mungkin. Laut. Seumur umur aku hidup nengok pantai itu beda lagi laut tuh. Ngapa beda danau dengan ini sungai? Beda. Danau kan. Danau air tidak ngalir. Dia stuck di tempat. Kalau sungai dia pasti Kayak ngalir. inilah Ini bentuknya. ini danau apa sungai? Ah, ini buatan. Kalau dia sungai, mana alirannya? Ah, ada ada. Berarti Dari ini mah. letang dana buatan ya tau tuh. Buatan tuh. Tapi kalau nengok dari guanya ini dalam tuh. Dalam. Kau tengok lah airnya. Banyak ikannya. Airnya air apa tuh? Elektrik. Danau tuh pasti airnya bersih. Danau kacau bersih. Danau itu tuh. ya janganlah ngomong. Danau mana? Danau aluminium. Aduh. Di cewek. Yang kelima itu Ini apa ada ngomong? Kau ini mesti ngomong kau ini. kepentingan dan dukungan. Yang pertama lembar kerja bergambar langkah percobaan. Yang kedua Oh, bisa nih kan? contoh Woi, taruh kalimat. jempol kamu. Boy, aku udah selesai baca lagi dulu. Lanjut. Aku caca dente lah dari sekarang. Oh, dah. Oh, lagi jalan yo. Mentang-mentang kuning merah. Ayo dah lanjut dah. Yang kedua, contoh kalimat bantu. Perubahan ini terjadi karena lalu pembagian peran kelompok ada penulis, pengamat, dan pembicara. Gimana? Penulis. Yang mana nih? Oh, ini nih kayak yang kemarin enggak sih, ada dalam kelompok tuh ada perannya masing-masing. Ada yang nulis, ada yang mengamati, sama ada yang Ya biar pembicara. kebagian semua. Kalau udah kayak gitu pasti ada yang pasif tuh. Kalau udah kayak gitu. Kalau aku lebih enak pengamat sih Aku lebih pada pembicara. Aku Aku enak berbicara. nulis sih. aku bicara. Aku nulis juga. Enak nulis. Aku bisa ngamatin kan nggak bisa ngomong yo. Aku juga. Aku juga Lah susah terus ngomong, gimana tugas penulis yuk?
Kau yang ngomong. Nah, dari transfer ke ini kan berbicara, bicara sangat menulis. Iya. Ditulis dulu, kayak dia ngamati, oh kayak gini-gini nih, baru Iya. kayak gitulah maunya tuh. Transfer. Nggak, kadang tuh dosen nanya tuh aku tahu, cuman aku nggak tahu nyusun kata-katanya. Kalau kita lah terbiasa Iya. pakai bahasa dusun, nggak sih? Makanya pas kayak bahasa Indonesia, kayak Kalau bahasa Indonesia Kalau lagi disuruh pakai tuh. dusun bisa lancar. Kayaknya ada do, kayaknya. harus jelas. Kami apa kami katanya? Saya. Lagi aku bahasa Ambo. Mana lah tuh? Apa katanya? Apa tuh? Ambu-ambu apa tuh? Sudah lah saya gunain katanya. Ambo. Memalukan. Diferensiasi awal. Yang persona A menggunakan gambar urutan perubahan. Persona B menjelaskan dengan kalimat sendiri dan persona C menambahkan contoh perubahan lain yang ada di rumah. Oh ini nih, berarti persona A-nya nih, oh siswa yang A-nya nih, yang tugas ini menggunakan gambar urutan perubahan. Terus Persona B ini C-nya kau lah, Dis. Jelaskan dengan kalimat sendiri. iya, terus menambahkan contoh perubahan lain di rumah ini. Lalu tampilan Serius. tampilan pade. Kok ke seberang ya? Tampilan R-nya nggak Udah jelas. jelas. tampilan pade lembak pir. Di itu juga Ada tuh. lagi. Di taruh lagi bahasa dusunnya ada jelas di sini. L Udah jelas L. Kayak orang cadel gitu ya. Cadel Oh, gitu udah jelas lah. L-nya. Dia bisa ngomong itu, tapi emang bahasanya kayak gitu. Oh, emang bahasanya semakin tidak jelas semakin keren tuh biasanya. Iya, emang. Lampiran. Tengok lagu semakin tidak jelas semakin keren dia. Aku beda ngerti lagu Inggris sampai sekarang. Lah kau pikir aku tahu dengan bahasa Inggris itu lagu Oh, ya? aku enak lah lagu Roma Irama lah aku dengar. dengerin lagu Inggris sekedar dengari beda Iya. Artinya Kalau nggak tahu. in public Inggris, in private Roma Irama. Aku udah. Ada nggak sih thread? Mama kamu nyari yang bisa bahasa Inggris, tak? Iya. Yang bisa bahasa Arab. Welcome. Assalamualaikum. Syukron. Amin. Astagfirullah. La ilaha illallah. Masya Allah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mama kamu cari yang bisa bahasa Bengkulu. Ambo. Ajo. Sudah lanjutin aku terus Jo. Wah, rakyat Bengkulu yang melihat ini batu apa pot bintang. Ajo beseler. Iya, Ajo bestseller. Hai, kacauan ya. Ambo. Begitu Ajo. Kapan aku kayak gitu? Oh, banyak emang ngomong kayak gitu. Gak tersebut beda muncul gue. Certing aja di sini. Mbak, Oi, banyak-banyak. aku Pas juga presentasi Ajo. juga dia sering. Yang kau tahu aja, ya kan aku tak juga. Mana ya? Dengan aku juga banyak nih. Ajo nih. Orang tak tanya B, tanya Ajo. Dengan untung tidak dengan guru bahasa ini. Paling rumusannya Nyamuk, Ajo. Ditanyanya siapa Ajo, aku jawab dak iyo. Balik dengan baby Adam Ajo. Baik kau nih. Ajo. Lanjut. Lanjut ya. Lucu video kita Pade, ditonton. yaitu lembar peer review cepat. Yang Kriteria pertama. reviewnya yang pertama tujuan operasional, skor dan catatan 4, verba jelas dan sesuai kelas 3. Yang kedua tujuan SMART, skornya 4, catatannya spesifik dan terukur. Yang ketiga indikator observable, skornya 4, catatannya ada bukti produk atau performa. Ini nih berarti indikator yang observable-nya nih emang harus ada buktinya. Kalau misalnya ada buktinya atau performanya tuh baik, dapatnya 4 dah sih. Ini yang dinilainya 4 dah sih, misalnya. Iya. Nilainya Kalau 4, kurang, catatannya. berarti kurang lah dah. Iya. Ini sampai akhir belum kau ini? Belum, Sampai nomor berapa? 3 lagi. 4 lagi, kesesuaian belum. Cuma ini weh.
Kagak ini aku bawa aku. Mana revisi? Udah habis Ini nomor 4 nih. catatan revisi. Perbaikan 4 ada. Yang kesesuaian belum. Yang keempat, kesesuaian belum. Skor 1 sampai 4 itu 4, hot realistis. Komponen hotsnya skornya 4, terus ada catatannya ada CP4 dan CP6. Berarti yang hotsnya CP6 ya? C6. CP6, maaf, C6. 6. Itu dah. Menjelaskan. Udah, ada Ah, tulisan lagi. Membuat dah lagi. Iya. Membuat proyek menyimpulkan nggak enggak sih? 6 tuh tinggi. Terus tugas hotsnya tuh harus jelas. Terus skornya tuh 4. Catatannya stimulusnya tuh konkret. Apa nih? Nyata gitu. Hmm, Scaffolding. memadai. Scaffoldingnya tuh memadai. Skornya tuh 4. Terus catatannya tuh ada dukungan visual dan kalimat bantu. Ini nih visual. Visual ada dukungan nyatanya dan kalimat bantunya. Visual Kayak tuh maksudnya yang gitu poster ya? tadi Yang tadi visual. sih. Iya. Hmm. Nyatanya berarti praktikum tadi. Iya. Jadi ada kalimat bantu itu kan di apa kan di poster tuh pasti ada kalimat yang dikit. Nah, lanjut ke catatan revisi perbaikan 1, tambahkan contoh poster sebagai referensi visual. Iya. Maksudnya nih tambahkan contoh poster sebagai referensi visual. Jadi tambahkan contoh poster sebagai referensi Ini visual. nih enaknya Ini kalau di nengok- SD tuh Nengok apa dak sih referensi dulu dak sih sebagai contoh sebelum kita membuat poster. Jadi kayak mana kita tahu referensinya. dan kalau jadi guru enaknya kalau materi posternya emang di print nggak sih atau dibawa dengan poster contohnya. Yo dibawa sih Daripada maunya. daripada tunjuk gini-gini. Kami mana kayak gitu ya pakai HP buat Iya kan? kurang Enaknya di efektif sih. print, kalau tidak di print emang dibawa Print setiap contoh. kelompok gitu dah. Ah. Jadi dia punya referensi nih. Ini contohnya Mana? nih. Kalau Buatnya kayak modelin gini. HP tuh mana Nggak lah bisa. anak-anak tuh. Berapa orang Oke yang lah. maju? Oke lah kita sudah nengok tuh lupa lah gitu sampai rumah tuh. Nak Nah, main lah mending gawe lagi. buat kadang tuh ada Yang buatnya juga. berapa orang cuman kami Iya. kemarin? Selebihnya pasif, Iya, menjelaskan enggak bisa. Apalagi Menulis apa sekarang Selebihnya main. main. ada tidak sih mapel yang di SD tuh lah kayak banner gitu dibuat. Banyak kok SD poster Iya, biasanya iya. yang membuang sampah pada tempatnya, Ini datang tepat waktu. dia datang tepat waktu. Wah, kalau SD aku dulu wajib Ik- lah atur- visi misi. Mengikuti peraturan Tahap sekolah. Banyak. Kalau di SD tuh banyak nih posternya dak. Mungkin anak SD tuh lah nengok. Oh, enggak tahu baca. Yang paling banyak Mungkin dak, tuh membuang sampah. mungkin dak poster tuh dibuat kan tulisannya dikit kan, tapi ada gambarnya. Jadi kayak misalkan orang yang tidak bisa baca atau anak-anak yang belum bisa baca jadi dia Tahu ngerti. Tahu iya, gambarnya tuh harus jelas, ini tidak jelas. Apa konsepnya ini lain lagi ya, Ge. Orang membuang sampah dibuatlah. Yang aku heran tuh gambar yang prakarya lain. di SD tuh kemana larinya? Sudah kumpul. Kami Banyak SBK soalnya. namanya. Iya. Iya, SDK. Pas aku produk dari prakarya SBK tuh kemana larinya? Yang aku- bapak itu tuh? Ke gudang, kalau Paling tidak gudang salah. biasanya. Kami juga ke gudang. Habisin duit tuh. Iya. Kami batok kelapa tuh nah yang kami kuras-kuras macam nih. Apa gawe? Ini Buat biar itu. ini biar buat sendok. Kau tahu sendok ya? Sendok yang dari sendok. batok kelapa tuh. Iya, untuk masak-masak tuh nah. Emang ada orang masih masak gitu? Ada. Itu untuk keindahan baik sih. Sampai licin, sampai diamplas kayak gini. Aku suruh lah bapak aku amplas. Macam ni lah dia. Beli beda tuh jual lo? Ada, cuma ibu tuh tidak mau beli. Kaget di tangkainya tuh ada tulisan Anissa Putri Maripa. Ala kepanjangan kamu. Itu tuh harus di ini nih, pakai disayat-sayat Sayat. gitu. Biar tidak ada yang Diukir. Mm-mm. Ini apa bakar ini? Bahas sendok. Oh. Yang dari batok Anak kelapa SD tuh tuh nah. banyak biasanya prakarya. Hmm. Aku dulu ingat lah disuruh buat apa hias kotak tisu dari itu. Oh, Oh, tempat aku iya. beli bela aku tuh dia. Ini kepala aku nak itu. Kotak Tapi tisu SD tuh lebih seringan. banyak ini nggak sih, pupuk nggak sih? Aku udah pernah bawa buku. Kami sering. Kamu sering? Tanaman iya Kami buku dah. seringan bawa pupuk. Kami Setiap Tanah ya goro Apa kamu buat tanah sama aja? nggak sih tanah sama pupuk? beda. Beda, tanah kan. Tanah biasa. Kami yang Pasir di doang. kandang Dia untuk sapi itu kamu nah. beli bed. Iya tahu boleh baik boleh iya. Kami pupuk. Ya aku Malas yang itu. kawan aku disuruh bawa pupuk bawain tanah kuburan dekat rumah wah. Aku tak tanah
Udah bercampur dan sari mayan tuh dalam tuh. Berapa sih? Jam Jam setengah 12. Perbaikan 2, sederhanakan kalimat instruksi agar lebih mudah ini nih bisa dengan kalimat sendiri tadi dah sih, Ya, lebih paham. Baiklah, segitulah presentasi, segitulah Diskusi video kami. diskusi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.